Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue akan menjelaskan tentang kurikulum yang ada di tingkat SMA, khususnya untuk kelas 10. Nah, kali ini Ibu nggak sendiri loh, nggak sendiri ya. Kita akan panggil partner Ibu. Ini adalah Bapak kita semua. Oke, silakan masuk. Oke, sudah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Depa. Pagi. Oke, hari ini kita akan menyampaikan materi MPLS masa pengenalan peserta didik baru di tingkat SMA. Cuman sayang ya tahun ini kita terkendala sedikit karena memang ada halangan COVID-19 sehingga sayang banget ya. tidak bisa ya, tidak bisa bareng-bareng. Baik, kita langsung saja sampaikan beberapa materi, di antaranya adalah tentang kurikulum wajib. Silakan, Bu Dewa. Oke, ada beberapa kelompok untuk struktur kurikulum. Pertama ada kelompok A, di dalamnya ada mata pelajaran PAI berarti PAI ya. PAI dan mengakunya. PAI itu sama Kang Munir. Ya, Kang Munir itu Kang Munir alumni itu dari sini juga, alumni dari sini. tapi dia lulusan dari Universitas Islam Gunung Jati Bandung. Ya, satu alma mater loh sama saya. Oke, yang kedua ada pendidikan kewarganegaraan atau PKN. PKN ini berbicara berarti adik-adik nanti berbicaranya tentang hukum tata negara, nanti itu bagaimana juga perundang-undangan di negara kita, dan ini diampu oleh Pak Rukman ya. Ya, Oke, Pak beliau Rukman. asli dari daerah sini ya. Ya, beliau pribumi asli. Kemudian berikutnya ada bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia di sana membahas tentang bagaimana kita membuat puisi, kemudian dongeng, bercerita, banyak banget lah pokoknya. Yang mengampunya itu Bu Nurjana. Nurjana ya. Ya, Karena Bu di Nurjana. bahasa itu adalah sebuah alat di mana kita bisa berkomunikasi berarti. Ya. Nanti itu ada membaca yang akan ditingkatkan, lalu juga menulis. Budaya literasi nih, sama kayak kaos yang aku pakai ya. Hafal juga ya. Oke. Jadi nanti seluruh kelas 10 itu harus lebih suka tentang bahasa nasional ini karena nanti kalian akan dihantarkan oleh bahasa nasional, itu bahasa Indonesia. Ya, jadi harus biar semangat. nggak kaku gitu Ya. ya ngomong bahasa Indonesia-nya. Biasanya kan kalau misalkan orang Sunda alasannya pakai bahasa Indonesia itu kaku. Oke. Gitu. Berapa jam itu durasinya? Kalau untuk bahasa Indonesia itu 4 jam. 4 jam ya. Ya, 4 jam. Jadi kalian dalam 1 minggu itu ada 4 jam bertemu dengan pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Next apa tuh? Berikutnya ada matematika. Oke, matematika. Ya. Matematika ya jangan dulu berpikir matematika itu susah ya, enggak loh. Matematika itu yang harus senang harusnya gitu karena memang di sana ada ya yang sehari-hari kita pakai, ada penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan lah, seputar itu sih sebenarnya. Karena matematika biasanya setiap angkatan tuh merasa filler, malas itu karena yang salah tuh metodenya ya. Jadi adik-adik, nah nanti di kelas 10 kalian akan bertemu dengan beberapa metode yang memang ini membuat adik itu senang. Jadi sistem kita itu sekarang belajar melalui komitmen ya. Jadi nanti sesuatu yang dianggap sulit dan tidak esensial kita tidak akan ajarkan gitu. Ya tentunya yang mengampunya bisa yang Bu Depa sendiri ya? sama saya sendiri. Oke, nanti ketemu Bu Depa. Ya. Nanti ketemu Kalian sama bisa saya. sama-sama untuk belajar matematika. Banyak ya di sana. Senang kita bisa belajar dari matematika dan lain sebagainya juga dari sisi situ. Oke. Next, Berikutnya pelajaran ada berikutnya. bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris nih keren nih. Bahasa Inggris tuh bahasa yang memang bahasa internasional. Jadi Ya. kalian memang harus menguasainya. Kalau bahasa Inggris jangan bilang aduh bahasa Inggris gimana ya kita ngomongnya gitu. Apakah memang harus sesuai struktur kebahasaannya? Enggak juga sih sebenarnya. Kalau kita untuk conversation, untuk percakapan yang kita mudah dipahami kosakata itu aja yang dipakai, nanti juga kesananya bakal kebiasaan buat ngomong bahasa Inggris dan memang nanti terstruktur juga di grammarnya di dalamnya gitu. Kan sebetulnya kalau berbicara bahasa itu yang penting kan sering kita melakukan ya. Jadi nanti adik-adik bersama Bu Depa itu dialog interaktif karena memang misalkan dari mulai hal yang sepele, satu kata satu hari misalkan atau Ya. kita kolaborasikan itu kan lebih Bikin seru lagi. vocab lah, Ya. bikin vocab gitu. Iya, itu Nanti lebih seru lagi, lebih seru lagi. guru yang mengampunya itu ada pada Chef Ahmad Fauzi. Ya. Beliau juga alumni Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Mata pelajaran jumlah jamnya itu 2 jam. Ya,
2 jam Seminggu bertemu bahasa ya. Inggris ya. 2 Jadi jam. kalian harus senang-senang mengikuti pelajaran bahasa Inggris karena di sini kalian nanti akan menemukan sensasi bagaimana kalian menjadi orang yang luar biasa ya, bisa berkomunikasi di mancanegara. Oke, next pelajaran apa lagi? Untuk kelompok A, Ya, itu kemudian kelompok A wajib A ya, wajib A di A. kurikulum 2013. Ya. Itu beberapa mata pelajaran penting. Sebetulnya dalam konsep belajar hari ini, yang penting kalian mau mengikuti dan nanti akan diarahkan dari sisi minat dan bakat kalian. Oke, berikutnya untuk kelompok B. Kelompok B umum karena memang jurusan di kita itu sosial. Ya. Ada yang pertama itu ada geografi. Oke, geografi itu kan hari ini Indonesia itu adalah beberapa negara yang memang dari sisi geografi sangat luas sekali, lalu juga ada banyak potensi di dalamnya itu. Nah, oleh sebab itu adik-adik nanti akan belajar lebih semangat karena kita lebih mengetahui nanti kultur dan lain sebagainya ada di negara kita. Oke, yang mengampunya itu Pak Saiful Rahman. Oke, Pak Saiful Rahman juga selain mengampu geografi, beliau juga adalah kesiswaan kita ya. Ya, tentunya. Berikutnya ada sejarah. Oke, sejarah. Nah, ini berbicara sejarah, Bu Depa. Jadi kan begini ya, kuncinya kita itu adalah pelaku sejarah, artinya setiap orang mungkin tidak mengalami, tapi kita bisa mendengar dan membaca history dan story. Maka dari sisi itu kita adalah sebagai pelaku sejarah. Harapannya di materi ini, di pembelajaran ini, beberapa kompetensi dasar yang memang nanti itu berhubungan dengan sejarah-sejarah keindonesiaan, sejarah-sejarah kebangsaan kita itu lebih ditekuni lagi. Ini di selain sejarah ini sejarah umum ya, bukan nanti ya. Ada lagi sejarah Indonesia yang megangnya adalah Ibu Siti Sofia. Ya, Bu Siti ya itu berapa jam? Untuk kelas 10 itu 3 jam. Oke, 3 jam ya. Untuk kelas 10 3. Berikutnya ada karena ini sebelum dilanjut ini juga termasuk kepada peminatan berarti. Ya, peminatan. Jadi ini mata pelajaran yang memang harus kalian seneng banget karena itu adalah bagian peminatan kita, guys. Berikutnya ada mata pelajaran ekonomi. Nah, di ekonomi ini seneng banget kayaknya soalnya apalagi dengan kasus-kasus sekarang pandemi ini, perekonomian di Indonesia naik turunnya seperti apa itu nanti pokoknya seneng banget deh pasti nanti belajar ekonomi. Karena begini ya, hari ini negara itu mau maju, keluarga kita mau maju, kalian juga mau sukses atau tidak itu dipengaruhi oleh faktor ekonomi selain daripada faktor pendidikan. Nah, maka belajar ekonomi itu harus ada rasa bagaimana kalian itu minimal bisa bertahan hidup. Nah, ya, itu ya, bertahan hidup dengan segala kondisi yang ada. Survive lah ya, survive. Siapa yang mengampuni? Pak Ripa Gustriana SE. Itu sarjana ekonomi loh. Sarjana ekonomi. Jadi udah tepat banget lah ya untuk ngurusin bidang ekonomi. Lalu juga durasinya juga 3 jam. Ya, di dalamnya selain ada ekonomi ada akuntansi juga, Pak. Di akuntansi itu biasanya ada ngitung misalkan jumlah uang yang kita punya. Nah, kemudian kita bisa nulis budgeting, pengeluaran, penerimaan, kemudian nanti sisanya berapa. Jadi kita bisa ngitung jajan sih sebenarnya gitu. Kerennya lagi nih di ekonomi di SMA kita memang dikembangkan bagaimana anak-anak itu bisa mengalami langsung ya. Ini disebut dengan diferensiasi. Jadi nanti kalian bisa mengolah budgeting yang ada di OSIS lalu juga di ekskul kalian untuk dicoba dikembangkan dalam dunia usaha nanti dan juga dunia industri. Karena kan di SMA kita itu ada ini ya, ada digital marketing. Ya, digital marketing itu salah satu 3 pilar utama kita. Jadi seluruh siswa nanti akan diarahkan bagaimana sih menguasai digital marketing. Ya salah satunya bukan cuma di dunia nyata ya. Kita akan kenalkan kalian itu nanti di dunia digital. Seperti misalkan reseller, jual produk-produk kita sendiri itu bisa kita dagangkan melalui digital. Nah, cocok banget tuh ya untuk mata pelajaran ekonomi sama ya ada sejarah Indonesia. Yes, sejarah Indonesia. Nah, sejarah Indonesia kita berbicara tentang memang kultur kesejarahan Indonesia. Ini percis kiranya kalau tadi sejarah umum lebih luas bisa mencakup mancanegara. Kali ini nih kalian itu akan betul-betul digodok habis oleh salah satu narasumber utama kita, Pak TB Sukmayana ya. Dia akan ajari kalian, kenalkan kalian kepada sejarah-sejarah keindonesiaan. Pokoknya akan Indonesia banget nanti kalian. Kalian bakal seru banget mengenal Indonesia itu seperti apa sih sesungguhnya gitu. Berikutnya ada 3 jam juga.
3 jam. 2 jam. 2 jam. 2 jam, Ya, kalau ya. ini 2 jam. 2 jam. Kemudian ada sosiologi. Sosiologi ini harusnya siapa yang mengampu? Pak Rukman, Ya, PKN Pak ya Dasep tadi Suherman. Pak ya oke. Jadi sosiologi itu Pak Dasep Suherman ya. Sosiologi Pak Pak Rukman. Rukman. Kalau Nah, tadi tadi sebetulnya PKN, yang PKN itu Pak Dasep adalah Pak Suherman. Dasep Suherman karena Ya. Pak Dasep adalah sarjana dari Pendidikan pendidikan kewarganegaraan. Jadi hari ini berikutnya mapel sosiologi itu akan diampu oleh Pak Rukman ya nanti itu. 3 jam. Nah tentang sosiologi ini bagaimana nanti kalian akan kenal tentang dunia sosial, berinteraksi dan lain sebagainya karena kita tercipta sebagai makhluk sosial. Jadi kalian Politiken. Nah, yes di itu situ kalian masih. akan tahu betul bagaimana nanti dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Itu 3 jam juga. 3 jam. 3 jam karena peminatan. Ya. Kemudian ada lagi itu seni budaya. Oke, seni budaya, nih seni dan budaya keragaman Indonesia. Wah, Seni luar budaya. biasa ini pasti Lebih seru banget ya. kayaknya kalau udah ngebahas tentang seni sih. Ya. Di dalamnya ya banyak ada seni tari, teater dan lain sebagainya. Yang mengampu itu Ibu Desi Ratnasari. Oke, Bu Desi juga selain daripada beliau juga ahli di seni suara ya. Seni Di suara, kemudian sekarang dekorasi, Ya, kemudian rias dekorasi, juga rias gitu. juga. Jadi lebih lengkap lah. Faktual lah gitu. nanti kalian belajarnya faktual deh. Pokoknya Ya. seru banget, jangan terlewatkan ada satu mapel namanya seni dan budaya. Oke. Next ada prakarya kewirausahaan. Oke. Nah. Sekarang tambahin prakarya kewirausahaan Dan atau informatika. informatika. Ya, Itu kan itu. dikolaborasikan nanti itu. Jadi kalian nanti selain daripada belajar prakarya kewirausahaan yang mana tentu saja hal-hal yang memang dibutuhkan pada saat ini juga dikenalkan pada pilar utama kita yaitu informatika karena kita adalah SMA Teknologi SMA yang memang harus dibalut oleh kegiatan-kegiatan yang bernuansakan teknologi. Nanti kalian akan ketemu dengan Bu Ernasari Eskom AMDkom ya, sekarang belum S1-nya sedang digarap masih. walaupun kemarin sempat cuti karena memang cuti hamil mungkin tahun ini dan ajaran baru nanti menggunakan sistem PJJ beliau bisa hadir nanti ya. Itu ini tambah lagi satu informatika nanti bisa kolaborasi ya dengan saya sendiri ya. Nanti kalian akan dikenalkan bagaimana sih menggunakan media sosial lalu juga menggunakan dunia IT tetapi tentu saja yang bermanfaat yang lebih bijak lagi dan lebih bermanfaat lagi. Pokoknya nggak bakalan nyesel deh gitu. Berikutnya ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ya, ini yang benar-benar yang membuat kita sehat. Ya, tentu. Ada di dalamnya nanti ini kolaborasi juga sama OSIS, ada PJKR. Nah, itu ada sekbidnya. Jadi kita setiap hari Jumat itu ngadain senam bersama. Iya, senam pagi. Lalu banyak sekali ini biasanya mapel yang disenengin semua siswa deh. Nah, karena nggak ada nulisnya, jarang lah gitu. Biasanya langsung di lapangan. Terus kan habis ini juga nanti ada kolaborasinya sama ekskulnya. Ya, sama ekskulnya. Itu diampu sama Pak Sunardi. Pak Sunardi. Oke, Pak Sunardi ini juga dia adalah seorang ahli di beberapa ekskul. Salah satunya adalah kegiatan cabang olahraga dan seni ya. Volleyball pembinanya Pak Sunardi, nanti itu lalu juga pencaksilat Pak Sunardi, lalu juga beberapa ekskul lain juga beliau yang mengampu ya. Senang lah pokoknya ya, karena memang biasanya kemumetan belajar di ruang kelas itu bakal tereksplor sehingga kita bisa lebih leluasa melihat dunia luar itu adalah di lapangan ya. Bersama pelajaran PJOK tentunya. Oke. Ada 2 lintas minat. Iya, lintas minat ya. Ada satu lagi mulok ya, mulok dulu ya. Oh, bahasa Sunda. Ini bahasa daerah kita nih. Jadi bahasa daerah ini adalah mulok khusus yang memang menjadi salah satu pilihan wajib di Jawa Barat. Ya. Karena memang kalau di Depok Melayu misalkan, kalau di Kuningan itu menjadi bahasa Jawa gitu ya kan. Kebetulan di wilayah kita Sukabumi itu adalah Sunda, maka mulok wajibnya adalah bahasa Sunda. Di sini kalian akan betul-betul belajar yang disebut Hanacaraka Data Sawala nanti. Pajayanya Magabana. Ya. Itu dipegang sama Ibu Susilawati. Ya, Bu Susilawati ini guru bahasa juga, jadi dia klop lah nanti itu di MTS-nya dia ngajar bahasa Indonesia, di sini ngajar bahasa Sunda, pokoknya keren banget. Oke. Tadi berapa jam? 2 jam ya, 2 jam dalam 1 minggu. 2 jam. Next kita ke lintas minat. Nah ini biasanya itu ada mata pelajaran yang memang tidak dikhususkan, tapi mungkin akan sangat berguna, namanya lintas minat. Yang pertama
biologi. Oke, biologi. Meskipun kita jurusan IPS, tapi lintas minatnya biologi ya. Nah, biologi itu diambil dari jurusan MIPA berarti ya. Ya. Jurusan MIPA nanti kalian lebih dikenalkan tentang bagaimana belajar bio dan logosnya. Nah, di sini kebetulan nanti biologi itu karena sifatnya lintas minat, saya sendiri nanti yang mengampu. Lalu juga kita akan lebih menggunakan dunia digital dalam sistem belajarnya. Ya, jadi Waktunya kolaborasi 2 lah. jam ya. 2 jam. Satu lagi lintas minatnya bahasa Arab. Ya, bahasa Arab ini salah satu yang memang kita pilih agar lengkap sudah dari 4 bahasa yang memang harus dikuasai. Bahasa Indonesia Indonesianya ada, oke, bahasa bahasa Inggrisnya Inggris udah ada, oke, bahasa gurunya Sundanya bahasa iya. Sunda oke, tambah sekarang bahasa Arab ya. Jadi lengkap lah. Jadi kalian bisa jalan-jalan ke Timur Tengah atau juga bisa mungkin bekerja berkesempatan nanti kolaborasinya dengan orang Timur Tengah. Ya Bisa di setidaknya ada KBRI gambaran. lah kalau misalkan memang ininya kalau di kita di KBRI lah gitu. Ada nanti di KBRI Jadi dan kedutaan pokoknya besar. manfaat banget lah ya, yang namanya bahasa itu penting karena itu adalah pengantar komunikasi kita. Apalagi kalau bahasa Arab itu kan kita sehari-hari sebagai umat Islam ya, baca Quran, ngaji, itu semua kan berbahasa Arab. Tentunya ya sedikit-sedikit Ada lah kaitannya ada ya, ada kaitannya kaitan. ya. Terus nanti juga kita bisa muhadasah Oke. sama kayak bahasa Inggris itu. Kalau bahasa Arab itu ya kosakatanya seminggu 1 atau seminggu 2 kata atau sehari bahkan 1-2 kata gitu untuk ya kita belajar berbicara lah gitu. Nanti ketemu sama saya lagi ya kalau bahasa Arab itu. Yang pasti paripurna lengkap ya di kegiatan kita itu hari ini membangun sebuah sistem kurikulum yang memang berbasis kurikulum 2013. Artinya memang tidak berfokus pada hasil akhir, tapi semua pelajaran itu berfokus pada bagaimana prosesnya kalian. Jadi jangan takut kalau misalkan saya nggak bisa mata pelajaran matematika, kurang di bahasa Inggris dan semua itu tidak mempengaruhi karena nanti kami berbasis minat dan bakat itu di sekolah kita. Dan serunya lagi itu penilaiannya autentik, jadi tidak dinilai dari kognitif saja, kalian sikapnya Afektif dan psikomotornya. afektif itu penting Ya. bagaimana tata krama dan lain sebagainya itu juga menjadi nilai kita. Jadi bagi yang kurang terbiasa berbicara misalkan atau aksi panggungnya kurang, itu tenang saja karena memang kami menilai dari semua unsur, terutama misalkan psikomotorik, praktek yang nanti itu juga menjadi bahan penilaian. Apalagi misalkan di antara kalian ada yang senang banget di ekstrakurikuler dan membawa harum nama sekolah kita, wah itu keren banget, pasti menjadi nilai plus deh buat kalian. Pokoknya dijamin seru banget deh gitu. Nanti belajarnya kalian jangan berpikir kalau belajar aduh saya nggak bisa ini tenang aja. Kita akan mengarahkan ke yang bisa kalian mudah difahami dan mudah kalian untuk belajar itu. Next setelah kita rangkum sebuah struktur kurikulum nanti di kelas 10 kalian akan ketemu dengan yang disebut dengan ekstrakurikuler. Nah ini ekstrakurikuler ini yang paling ditunggu-tunggu setiap karena siswa. kita fokus di situ ya. Fokus di situ. Sesuai dengan banyak banget ya. Pokoknya dan yang paling seru selain daripada memang itu hobi kalian, lalu juga bisa survive, keren, kalian bisa belajar di ruang di luar kelas, lalu juga banyak hal yang bisa didapat, itu ekskul wajib yang tidak akan pernah nyesel untuk ikut itu. Seru banget. Apa namanya? Pramuka. Kalian akan bertemu itu. Jadi nanti kalaupun misalkan secara reguler kalian tidak ikut, tapi ekskul ini ekskul wajib, jadi nanti ada pemberian materinya yang akan disampaikan. Tapi nggak bakalan nyesel kalau misalkan, aduh materi terus enggak kok, materinya tetap menyenangkan. Seru ya, sekosesif ya kalau di pramuka itu. Tetap nggak bakalan nyesel deh, pokoknya itu yang wajib. Apalagi rekam jejak pramuka kita nih. Itu kita kan gugus depan pertama yang udah diakreditasi nih. Akreditasi loh ya. Jadi kalian ada di rumah di mana rumah itu sudah diakui negara. Dan di kecamatan kita baru yang pertama dapat SK-nya itu SMA teknologi. Lalu juga setelah itu kualitas lainnya harus tahu kalian itu. Nah, Mabigusnya misalkan saya sendiri itu sebagai pelatih di Pusdiklat Cap Mandala Wirambuana. Jadi di Kabupaten Sukabumi loh ya. Terus pembinanya juga keren-keren. Sudah KMD, ada Kang Sunar nanti, ada Kang Munir, ada Depa.
Selain itu juga prestasi peserta didiknya. Kemarin ini yang alumni Kak ya. Cucu adalah DKC dan tidak ada di Sagaranten, tidak ada. Perwakilan didik kita loh, cuma satu di Kecamatan Cukup dari SMA Teknologi. Gitu. Lalu juga prestasi lainnya sebagai pramuka Garuda dari sekolah kita. Banyak banget deh. Ada nih yang di kelas 10 juga, ada Nur Jamila ya. Nur Jamila nanti ada di penggalangnya, di tingkat penggalang. Nanti mudah-mudahan lebih bisa memacu teman-teman yang lain ya. Senang lah pokoknya ya, karena memang pramuka itu mengajarkan kita arti kehidupan yang sesungguhnya. Oke, itu kita adalah ekskul wajib ya. Ekskul wajib. Bisa kem-kem, nanti itu jelajah-jelajah, kita bikin film-film. Kemarin juga kita kan yang pramuka itu kayak Kang Hamdan nih. Nah, Kang Hamdan kan itu ada YouTube-nya Kesatria Berkacun. Nah, kalian bisa nonton lah di situ ada apa di situ ada bikin pioneri macam-macam deh pokoknya perjalanan kegiatan kepramukaan. Ya. Oke, selanjutnya adalah ekskul pilihan nih. Nah, ekskul pilihan kita banyak banget lagi selain daripada itu ada yang tahun kemarin sering dipakai oleh kecamatan itu bagaimana kita menjadi seorang patriot bangsa masa kini, yaitu Paskibra. Wih, keren ya. Paskibranya dari sekolah kita banyak banget siswa yang sering dipakai di sana. Kan pengibarnya itu ada Kang Amu nanti. Ada Kang Amu, lalu juga Kang Ajay ya. Kang Ajay juga pengibar dari kita, walaupun di tahun ini mungkin kita nggak ketemu nih ya karena masih pandemi ya. Tapi keren banget pokoknya. Sekolah kita itu Paskibranya luar biasa nih. Pembinanya itu ada Pak Sunar ya. Pak Sunar, kalau putrinya ada Budepa juga. Oke. Berikutnya ada yang kemarin kita itu juara 2 di FKSS. Itu keren nih. Keren banget itu loh. Yaitu Volleyball Putra. Wah, keren ya. Di Kabupaten Sukabumi nih kita tuh kan setiap tahun ada acara nih, lomba-lomba olahraga seni. Salah satu yang kemarin itu meledak kan, kita baru pertama kemarin ikut serta itu adalah volleyball dan kita adalah finalis ya di Pelabuhan Naga kemarin juara 2 langsung. Keren pokoknya kalian yang hanya putra ya, putri juga ada. Kemarin ada yang masuk juara 2-nya baru kemarin. putra. Tapi keren buat kalian nanti dan regenerasinya adalah kalian support terus ya untuk voli itu di coachnya adalah Kang Sunar juga ya. Jadi Kang Sunardi multiple deh pokoknya banyak memegang kegiatan ekskul keren pokoknya nanti waktunya akan diatur ulang karena memang sekarang sedang pandemi jadi kita harus menahan diri dulu deh biar kesehatan tetap diutamakan. Itu di ekskul voli. Selanjutnya futsal. Futsal juga tidak kalah mentereng ya di sekolah kita karena memang ada Kang Anjar nanti yang Anjar sama itu Kang Munir juga ikut serta di situ, senang banget. Jadi nanti bagi kalian yang mau mengaplikasikan kegiatan olahraganya lewat futsal, maka kalian akan ketemu saya juga nih nanti ya, walaupun udah agak kurang nih ya. Tapi semangatnya tetap keren. Apa namanya kelincahannya, tapi tetap support lah nanti futsal. Next setelah futsal ada yang baru. Pencaksilat dulu. Oke. Pencaksilat nih yang luar biasa ya. Pencaksilat ini bahkan dari anak-anak kita tuh pernah kolaborasi dengan orang Jepang ya waktu itu di Desa Bojong Tugu. Lagi-lagi Kang Sunar yang bawa nih. Keren ya, setiap kegiatan pencaksilat itu pasti dari anak-anak kita. Lalu juga kemarin pas tampil di Miladnya FKS Kabupaten Sukabumi juga kita tampil pencaksilat. Ada Teh Yayu sama Kang Sobari. Kang Sobari walaupun Kang Sobari sekarang sudah keluar, sudah alumni ya. Jadi kalian nanti nextnya ya. Nextnya itu adalah kalian nanti itu pencaksilat nanti juga di bawah bimbingan Kang Sunar. Waktunya juga nanti kalian tunggu saja tanggal mainnya. Setelah pencaksilatnya ada yang baru. Baru sekarang itu kita punya alatnya dan ini adalah budaya daerah Jawa Barat banget. Apa coba kira-kira? Itu apa? Gamelan. Oke, di kita sekarang tahun ini ada ekskul degungan. Ya, jadi nanti biasanya ada hajatan, ada apa itu ekskulnya di situ. Lengkap banget pokoknya. Nanti seluruh sarananya sudah ada banget, dibantu oleh pihak pemerintah. Jadi kalian tinggal pakai saja. Kemarin juga Pak Sekmat mensupport. Itu dari Diskoperindag ya. Ya, Disbudpora. Ya, Disbudpora. Nanti kalian kalau sudah ahli kan bisa membantu di hajatan, kegiatan-kegiatan lain. Pokoknya kegiatan kita juga lah kalau misalkan perpisahan ya. Sayang banget tahun ini nggak bisa. Itu bisa kolaborasi dengan menarinya ya. Iya. Nanti bisa juga dengan seni tarinya. Wah, pokoknya kalian bagi yang senang-senang menari itu bisa ketemu di ekskul degungan ya. Oke. Ada lagi yang buat banyak banget kalau yang mau nerusin ke jenjang yang lebih tinggi.
nggak usah pakai biaya, tinggal duduk manis. Yang pasti ditarget misalkan ada sekian apa tuh? Dan memang itu juga adalah jembatan kita ke akhirat. Iya, betul. Sebagai anak soleh dan soleha itu adalah ekspor tahfidz Al-Quran. Bagi kalian yang senang tahfidz, di kita itu ada yang disebut ekspor tahfidz. Nanti setiap sebelum pelajaran juga itu ada tagihan-tagihan, Ya, sehingga betul. lebih menjadi budaya di kita itu. Karena lagi-lagi kita kembali kepada visi sekolah kita. Nah, kita itu akan menciptakan lulusan yang unggul dalam teknologi, tetapi dibalut oleh kemampuan akhlak yang mulia. Oke, saya itu adalah harapan orang tua kita semua tentu saja. Karena kan- Mudah-mudahan nanti kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, Ya, amin. Karena dengan tahfidz ini, Pak, yang mau melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, khususnya untuk kelas 12 itu bisa duduk manis tanpa biaya, Senang, tanpa mengeluarkan apa, pokoknya tinggal duduk manis. Itu apresiasi ya. Yang pasti dengan tahfidz ya nanti yang menentukan adalah pihak universitas, pihak perguruan tingginya. Yang penting berapa jalannya itu. sudah tersedia. Nah, Di samping itu juga ekskul lain, karena memang kita sudah punya generasinya nih. Iya, Teh betul. Khadijatul Kubro ini Betul. adik-adik sudah Nah. dipastikan duduk di bangku kuliah, tidak harus mengeluarkan biaya oleh Dari orang tuanya. awal sampai selesai ya, sampai sampai lulus S1 loh, sampai loh. lulus. Sarjana pakai toga gitu. Wah, keren Sampai pokoknya. wisuda pokoknya. Itu beasiswa Bupati Sukabumi. Ya, betul. Jalurnya adalah dari ekskul, lalu juga dari prestasi, lalu Ya. juga dari ketua OSIS yang aktif di situ. Makanya kalian kalau misalkan mau ngikutin jejaknya Teh Neng Khadijatul Kubro, berusaha yang keras, Aktif yang penting. aktif, kreatif. Ikuti minat dan bakat kalian apa, betul. hobinya semua ada kesempatan di situ. Ya betul. Jadi Oke. nanti kita bisa ngarahin dia senangnya di mana nih. Oke. Kita ada kesempatan. Semangat ya. belajarnya jangan pernah kendur Sip. pokoknya. Semua itu ada jalurnya. Ya. Oke, itu adalah di ekskul pilihan. Ekstrakurikuler, ya, Lalu apalagi nih di kurikulum yang bisa disampaikan supaya oke, sebelum kita lanjutkan, nah kalian nih mesti banget kunjungi sebuah situs ya, nanti bisa dilihat nih di sini nih. Ya. Bisa dilihat ya, nanti kalian ikuti gerakannya. Lalu setelah itu nilai apa, sekali lagi nih catat ya, nilai apa yang kalian dapat dari situs tadi ini ya. Tinggal kamu pindah, berarti klik dari channel ini, lalu kamu kunjungi dan ikuti gerakannya, karena semua akan kami rekam semua di situ. Jadi, Jangan takut ya. Kalau misalkan Pak, kalau misalkan ngeklik ini butuh kuota. Di kita butuh enak ya? apa. Di kita enak loh, kan ada wifi gratis, ya, wifi betul. gratis. Nanti Hotspot ada sekolah loh. hotspot sekolah. Kang Munir nanti yang akan mengurus, seneng banget. Nanti kamu ikutin gerakannya, akan direkam. Betul. Lalu setelah itu nilai apa yang kalian dapat di situ? Jangan Lalu catat. khawatir juga bagi yang nggak punya handphone, ada disediain laptop sama PC. Ya, tuh maksa-maksain, Nah, tenang. Semua itu. di sini kita gotong royong, kita kerjasama. Yang penting kalian happy. Betul. Kuncinya kami ingin membuat Semangat. kalian happy dan semangat. Oke. Itu di kegiatan setelah ini. Oke, selesai itu nanti kalian kirimkan hasilnya. Ya, Itu betul. upload ke sini. Ya, sip. Ya. Jangan lupa ya. Upload ke sini Catat ya. ya. Kirim nanti ke sini karena kita menggunakan banyak media sosial ya di SMA kita itu, dan kita juga punya channel YouTube resmi sekolah, channel YouTube juga guru-guru, nanti kalian bisa kunjungi juga. Kalian kalau mau ikutan juga boleh. Harus Syaratnya dong. punya email ya. Iya, email syaratnya tuh udah punya, email. anak-anaknya udah punya email. Ya. Pokoknya kita jangan pernah tertinggal manfaatkan dunia digital karena itu adalah pilar besarnya SMA teknologi juga. Ya betul. Lagi-lagi jangan khawatir bagi yang tidak punya handphone, yang berbasis Android atau memang pikir kuota, aduh saya kuotanya begini-begini, datang aja ke sekolah ya. Oke. Di sekolah ada. Satu lagi nih, satu lagi. Apa? Nah, Apa sistem nih? kurikulum kita sekarang dieksplor menjadi kurikulum yang tanpa hambatan. Sekolah yang tanpa hambatan. Wah, Apa enak banget itu? Tanpa hambatan itu artinya sekarang itu setiap anak memiliki kelebihan. Jadi siapapun bisa sekolah di kita. Wih, keren. Apa itu? Misalkan kita akan mengakomodir siswa-siswa inklusif, Ya, semua betul. ramah anak. Jadi nanti kita semua adalah keluarga yang Ya. memang kita sangat mengecam tindakan-tindakan bullying, lalu Ya. juga kekerasan verbal, kekerasan seksual, pornografi Ya. itu harus say di kita tidak ada ya, say no pokoknya, baik itu Betul. narkoba juga itu sudah Itu tidak pasti ada. ya. Lalu juga asap rokok, kami dan guru-guru juga akan berusaha menghindarkan itu. Ya. Tidak ada area-area tertentu.
di rumah saja lah, silakan nanti di juga lingkungan buat kita jaga aman. kesehatan juga Betul, ya, buat karena kesehatan lingkungan kita dan kan. juga kesehatan teman-teman dong. yang Nanti pastinya. di depan sekolah itu sudah ada benih-benih pohon-pohon. Kita mau ada penghijauan. Penghijauan Ya, juga itu betul. masuk di kurikulum kita sebagai bentuk 9S kalau sekarang ya, Iya. dengan penghijauannya. Oke, itu beberapa rangkaian kurikulum yang akan kalian lewati nanti selama 1 tahun. Nah, sekarang saya juga akan jelaskan bersama Bu Deva itu kurikulum darurat kita. Nah, karena kita sekarang sedang dalam pandemi Ya, dan sampai betul. hari ini kita belum tentu kapan bisa tatap muka lagi. Secara Oke. di sekolah ya. Baik, sekarang saya akan sampaikan kurikulum sekarang yang darurat COVID itu. Jadi nanti seluruh siswa kalian itu harus bisa belajar di rumah. Maka ada 2 alternatif yang bisa dilakukan. Yang pertama tentu saja adalah daring dalam jaringan alias online ya. Online ya, nanti itu kalian bisa gunain yang semi online-nya bisa WhatsApp, Ya, bisa juga yang Messenger, online Messenger, ya. YouTube Live, lalu juga ada Facebook juga Live, lalu bisa. juga ada Zoom, ada Webex. juga Webex. Ini banyak banget. Nah, Ada ini Google Meet, Google Meet ya. juga. Tapi Ada nanti yang itu Pak, ada e-learning juga ya. ya, learning juga ya nanti itu. Tapi kan biasanya nih yang jadi permasalahan itu kan 3 hal. Yang pertama itu tidak adanya sinyal. Ya, betul, blank spot lah, Ya, blank betul. spot misalkan tidak ada handphone yang bisa ke internet. ya, Yang betul. terakhir nih biasanya jadi malapetaka itu tidak punya kuota. Kuotanya. Hari ini kuotanya gak ada misalkan. Oke, tenang, kita punya alternatif pembelajaran namanya Luring, luar jaringan. Apa itu? Luring itu bisa seperti guru kunjung. Guru kunjung nanti Iya. ke tempat-tempat kalian kami yang akan datang. Nah, jangan khawatir ya, jangan Betul, khawatir nanti. kalian takut, aduh ketinggalan nih, nggak ada sinyal, nggak ada kuota, nggak punya handphone, tenang aja. Jangan paksain yang Ya, penting. kita sebagai guru-guru dan kawan dan tim yang lain juga di sekolah akan mengadakan guru kunjung. Guru namanya. kunjung nanti Iya. ke titik-titiknya ya. Iya, betul. Jadi kalian akan dikunjungi. Selain daripada itu juga kalian tidak harus pada saat jam pelajaran online harus online tidak, Nah. karena di rekam jejak digital enaknya itu bisa kapan Nah saja. itu, jadi nggak usah Gitu. ketika live langsung nonton karena belum ada kuota. Sesekali bisa main dong ke sekolah kita biar Nah. internetnya gratis. Yang Nah, penting jangan yang kabar yang lain. dibetongan ya. Oke, nanti bisa pakai di sini internetnya, lalu juga laptopnya bisa pakai yang punya Sip. sekolah. Itu adalah sistem apa namanya kurikulum darurat Ya, kita betul. untuk waktu yang memang belum ditentukan. Sampai Ya. terus kalian cek update nanti kabar-kabar kelas di grup kelas masing-masing, Ya, terutama di Google betul. Classroom ya. Ya. Itu lalu juga yang di COVID itu berarti ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh kalian. Pertama, Yang pertama tentu saja adalah pakai masker. Guys. oh jangan lupa Penting ya. masker nih, masker karena penularan COVID itu melalui droplet siapapun. Nah kayak begitu ya, itu harus hati-hati benda-benda yang memang di ini tempat umum itu pasti harus menggunakan itu. Nah itu Kedua, jaga jarak. sip. Jaga jarak nih, kita juga Physical tidak distancing ya. physical distancing ya. Jadi dengan teman siapapun itu Ya, diusahakan betul. jaga jarak karena memang hari ini kita dilanda COVID yang tidak tahu ya siapa yang terkena dan yang tidak, Nah, tapi itu. preventif dan ikhtiar wajib dalam Nah, agama kita. jadi mencegah lebih Nah, baik lebih daripada baik. mengobati. Oke, next yang terakhir yang ketiga harus dibiasakan Adalah cuci tangan pakai sabun. Nah ini penting ya, biasakan. Dan keren banget OSIS kita udah menyediakan nih alat-alat cuci tangannya. Keren Ada. pokoknya ya, Terus kreatif lah kalau pokoknya. selain cuci tangan pakai sabun juga ada hand sanitizer. Ya, hand sanitizer Yang kalau sendiri kita sudah tidak ada disediakan, ya. air maka kita pun harus menyediakan hand Alternatif sanitizer. gitu ya. Alternatif ya. Tapi yang lebih Oh, bagus mana? pilihannya tentu Cuci air, tangan. cuci tangan pakai sabun. Iya, Oke, betul. itu adalah kegiatan-kegiatan kita hari ini. Dari kesekian ini, Bu Depa, maka hari ini kita harus betul-betul memanfaatkan waktu belajar di rumah nanti. Yap. Manfaatkan, dan bukan target kurikulum ya. Ya, Yang penting betul. ada kebermaknaan belajar. Bantu Nah. orang tua kalian untuk bisa lebih ringan pekerjaannya. Ya, Bisa betul. ikut bertani, bisa Ya. ikut Kalau bersih-bersih. yang perempuan bisa Bisa ikut buat kue. masak, bikin kue. Bikin kue Iya. itu keren karena nanti juga
akan ada materi dari pelajaran prakarya ya. Terus Lalu juga masak-masakan yang baru. iya, itu di ya. post juga itu ya, di post Nanti juga. bisa kan di post di YouTube-nya Di- masing-masing. di YouTube masing-masing. Keren gitu, pokoknya ya. bisa. Oke, mungkin itu rangkaiannya Ya, betul. tentang kurikulum karena ini blueprint saja. Ya. Next kalian akan lebih leluasa mengenal dan juga mengalami langsung. Kuncinya adalah satu, bagaimana kalian itu bisa happy, bisa bahagia, Ya, dan karena juga bahagia harus kita yang menentukan yes, ya. dan harus membahagiakan orang lain. Sip. Itu. Oke, itu saja mungkin Bu Oke, Deva hari ya. ini. Terima Pokoknya kasih. kalian yang gabung sama SMA Teknologi gak bakalan nyesel pokoknya. Keren-keren ya. Yap. Keren-keren, nanti ada banyak kakak-kakak kalian juga yang akan menyampaikan testimoni. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih buat kalian peserta Makasih ya. peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Semangat. Jadilah kalian generasi hebat berikutnya. Salam SMA Teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.